Seorang penganut agama fanatik menculik Elizabeth Smart, gadis 14 tahun, dari rumahnya di Salt Lake City, Amerika. Ia disekap, diperkosa, dan disiksa selama berbulan-bulan. Film yang dibuat berdasarkan kisah nyata ini berjudul I'm Elizabeth Smart tahun 2017. Dan yang unik dari film ini adalah sosok asli dari Elizabeth Smart yang dijadikan narator di film ini. Yang pasti film ini akan akurat dengan cerita aslinya, karena korban aslinya juga berkontribusi pada film ini. Dan selamat datang kembali di Cinema 87 bersama saya, Kabur Aja Dulu. Dan inilah kisah dari Elizabeth Smart. Di malam tanggal 5 Juni tahun 2002, Elizabeth Smart yang masih berumur 14 tahun diculik oleh seorang pria tak dikenal. Sebut saja si Jupri. Jupri masuk ke dalam rumah Elizabeth dan menghampiri kamarnya. Di sana, Elizabeth sedang tidur dengan adiknya. Jupri mengancam dengan pisau agar Elizabeth tak berteriak, dan perlahan Jupri membawanya keluar. Sesampainya di tepi jalan, Elizabeth yang sedang melihat mobil polisi mencoba untuk berteriak. Akan tetapi, teriakannya itu dihentikan oleh si Jupri dan mengancam akan membunuh adiknya jika Elizabeth sampai berteriak. Kemudian mereka terus berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tenda perkemahan di tengah hutan. Di sana Elizabeth disambut oleh seorang wanita bernama Wanda yang merupakan istri dari si Jupri. Wanda membawanya masuk ke dalam tenda dan menyuruhnya untuk melepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan. Elizabeth juga diperintahkan untuk memakai jubah berwarna putih seperti yang ia kenakan. Elizabeth awalnya sempat menolak, akan tetapi ia terus dipaksa oleh Wanda. Setelah itu, Wanda pun pergi keluar dari tenda. Kemudian, Jupri masuk dan memaksa menggenjot Elizabeth. Dan ia berkata, jika Elizabeth sudah disegel di dunia dan di akhirat, mereka sudah ditakdirkan untuk menikah malam ini. Namun, Elizabeth tentunya menolaknya. Elizabeth pun berkata bahwa dirinya masih kecil dan bahkan belum mengalami menstruasi. Akan tetapi si Jupri yang biadab ini gak peduli. Ia tetap memaksanya dan Elizabeth pun tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan si Jupri. Keesokan harinya, Elizabeth terbangun dan mendapati dirinya telah diikat menggunakan kawat yang digembok. Di luar sana, si Jupri berdoa bersama istrinya Wanda dan mereka berkata kalau Elizabeth beruntung karena si Jupri mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang telah menyelamatkannya dari dunia ini. Di sini Elizabeth baru menyadari kalau si Jupri adalah orang yang pernah diberi uang oleh ibunya. Tak hanya itu, Jupri juga pernah diberikan pekerjaan oleh ayahnya Elizabeth. Dan nama asli Jupri adalah Brian David Mitchell alias Immanuel, yang merupakan seorang gembel yang tinggal di dalam hutan bersama istrinya. Elizabeth pun bertanya, kenapa Immanuel tega melakukan ini semua? Padahal sebelumnya orang tuanya telah membantu Immanuel. Immanuel pun menjawab kalau dirinya mendapatkan perintah langsung dari Tuhan untuk melakukan ini semua. Mangsengklek nih orang. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa Immanuel ini adalah orang sengklek yang stres. Dan apapun yang ia lakukan selalu mengatasnamakan agama. Memasuki hari kedua, pada malam harinya, Immanuel kembali memaksa Elizabeth untuk digejot di hadapan sang istri. Lalu keesokan harinya, Elizabeth yang masih dalam keadaan terikat dan tak menggunakan sehelai benang pun terus diberikan pemahaman yang sesat oleh si Immanuel goblok ini dengan dalil yang ia katakan berdasarkan perintah dari Tuhan. Elizabeth bingung apa yang harus ia lakukan. Ia hampir saja putus asa dan berpikir, akankah ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya? Dan Elizabeth pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang sungguh tragis. Memasuki hari ketiga, Elizabeth selalu teringat dengan keluarga yang sangat menyayanginya. Ia berpikir, jika ia menyerah begitu saja, tentu saja ia tak akan bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Akhirnya Elizabeth pun mencoba berpura-pura baik dan menurut di hadapan mereka. Wanda lalu menceritakan kalau dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengabdi kepada Immanuel. Dan dia juga berkata kalau apa yang dilakukan Immanuel kepadanya bukanlah kejahatan, melainkan perintah dari Tuhan. Di saat makanan sudah siap, Elizabeth yang sudah sangat lapar pun mengambil makanan yang ada di sana. Akan tetapi, ia malah diberi bacotan stres oleh Immanuel dengan mengatakan bahwa Elizabeth tak boleh makan sebelum ia memberkatinya.
Ketika sedang berdoa, terdengar suara seseorang yang sedang mencari Elizabeth. Tentu hal itu membuat Elizabeth sangat senang. Namun, lagi-lagi ia diancam oleh Immanuel dengan mengatakan, jika sampai berteriak, maka ia akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Di hari keempat, Elizabeth terlihat linglung. Ia pun mulai merasa pesimis dengan apa yang ia alami. Dan tiba-tiba terdengar suara helikopter polisi yang sedang mencarinya. Dengan refleks, ia berteriak melambaikan tangan ke atas. Immanuel yang panik pun langsung membekap dan membawanya masuk ke dalam tenda. Waktu pun terus berlalu. Di hari-hari berikutnya, Elizabeth hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dari mereka. Elizabeth selalu mengingat momen-momen di mana ia merasa bahagia dan dicintai oleh keluarganya. Immanuel yang melihat Elizabeth yang sedang galau pun langsung membentaknya. Lagi-lagi, ia mengancam akan menghabisi seluruh anggota keluarganya jika Elizabeth masih kepikiran tentang mereka. Elizabeth yang khawatir jika ancaman Immanuel menjadi kenyataan, langsung meminta maaf dan berjanji akan melakukan apapun yang diinginkannya. Hal itu pun langsung dijadikan kesempatan oleh Immanuel untuk mengenjot Elizabeth lagi dan lagi. Setelah selesai, Immanuel pun keluar dari tenda. Di sana, ia mendapati Wanda yang cemburu dengan aksi mereka. Karena semenjak kehadiran Elizabeth, ia tak pernah lagi diberi jatah. Dirasa Elizabeth sudah menurut, Immanuel pun membuka gembok Elizabeth. Lalu ia mengajaknya mengambil air di sungai karena stok minuman mereka telah habis. Menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di sungai. Di sini Elizabeth bisa saja kabur. Namun karena ia kelelahan di jalan, ditambah lagi belum makan seharian, ia pun mengurungkan niatnya. Kemudian Immanuel pergi ke kota untuk mencari persediaan makanan, sementara mereka berdua ditinggal di tenda. Beberapa waktu kemudian, Immanuel pun datang dengan membawa beberapa bekal makanan dan membawa selebaran tentang hilangnya Elizabeth. Immanuel juga membawa beberapa botol miras dan memaksa Elizabeth agar mau meminumnya. Tak ada pilihan lain bagi Elizabeth karena ia diancam tidak akan diberikan makanan. Dan Elizabeth pun terpaksa meminumnya. Keesokan harinya, Elizabeth yang sedang melamun tak sengaja menyebut nama Olivia, yakni sepupunya. Hal itu tentu saja membuat Immanuel sangat marah karena sebelumnya ia melarang keras Elizabeth untuk mengingat-ingat kembali tentang keluarganya. Tak lama kemudian, Immanuel mengatakan jika dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menculik Olivia. Udah kelewatan emang sengkleknya nih orang, sumpah. Goblok. Dia berkata akan menjadikan Olivia sebagai istri ketiganya. Elizabeth tentu sangat menyesal telah menyebut nama sepupunya itu. Dan ia tak henti-hentinya berdoa sepanjang malam demi keselamatan Olivia. Di keesokan harinya, saat akan menculik Olivia, tak sengaja menjatuhkan vas bunga yang mengakibatkan semua orang terbangun. Dan ia pun segera berlari dari sana karena ketahuan. Dan lagi-lagi Immanuel mengatasnamakan ajaran sesatnya dengan berkata jika Tuhan telah merubah perintahnya untuk tidak jadi memperistri Olivia. Kemudian di malam hari, saat mereka berdua sedang mabura, Elizabeth pun mencoba untuk kabur, namun aksinya itu diketahui oleh Immanuel dan langsung membawanya ke tenda untuk digenjot. Hari-hari pun terus berlalu. Immanuel dan Wanda sering terlibat pertengkaran karena Immanuel sering pulang tanpa membawa makanan, sedangkan mereka sudah sangat kelaparan akibat tak makan seharian. Karena tak memiliki makanan, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke kota. Sesampainya di kota, mereka menuju ke sebuah supermarket. Kemudian Immanuel mulai melancarkan aksinya dengan mencuri beberapa makanan. Pria penjaga supermarket itu sebenarnya mengetahui aksi Immanuel, tapi bukannya melaporkan ke polisi, ia malah mengundang mereka bertiga untuk datang ke sebuah pesta malam nanti. Saat berada di dalam pesta, seorang wanita melihat Elizabeth seperti dalam tekanan. Ia pun menawarkan bantuan kepadanya. Namun, Wanda menarik Elizabeth dan mengajak Immanuel yang sedang merayu wanita untuk segera pergi dari sana. Pada suatu kesempatan, Immanuel mengajak mereka ke perpustakaan. Di sana, orang-orang memandangi mereka dengan tatapan yang aneh. Dan saat Immanuel merencanakan kepindahan mereka dengan melihat sebuah peta, tiba-tiba datang seorang detektif menghampiri mereka. Detektif itu meminta izin untuk membuka cadarnya Elizabeth, tapi dengan alasan kalau Elizabeth itu adalah anaknya yang telah disucikan dan tak boleh ada satupun orang yang melihatnya. Immanuel menolaknya. Elizabeth hanya bisa terdiam karena terbayang-bayang dengan ancaman Immanuel. Setelah lama berdebat, akhirnya sang detektif pun menghargai keputusan Immanuel dan pergi dari sana.
Kemudian setelah mereka sudah siap, mereka menaiki bus untuk pindah ke California. Semakin pupuslah harapan Elizabeth untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Semakin jauh ia berada, dan semakin banyak pula orang yang tak mengenalinya. Kemudian mereka mendirikan tenda di kaki Bukit Santiago, California. Namun keadaan di sana tak jauh berbeda dengan tempat sebelumnya. Malahan tempat ini lebih parah lagi, karena tanah yang gersang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan air dan juga makanan. Kemudian di suatu hari ada seorang pria datang menuju ke tenda mereka. Sementara di balik tenda, Immanuel sudah bersiap akan membunuh pria itu jika Elizabeth berteriak. Pria itu terus memanggil-manggil, namun karena tak ada jawaban, ia pun pergi dari sana. Memasuki hari ke-184, merasa tempat itu sudah tak aman lagi, Immanuel memutuskan untuk pindah dari sana dan pergi jauh masuk ke dalam hutan. Di sini Wanda terlihat marah melihat Immanuel yang hanya duduk sambil kobam, sedangkan stok makanan mereka telah habis. Wanda pun mengancam akan bundir jika ia tak segera mencari makanan, dan mau tak mau Immanuel pun pergi ke kota untuk mencarinya. Akan tetapi, hingga beberapa hari kemudian, Immanuel sendiri juga masih belum kembali dari kota. Dan sudah 1 minggu sejak Immanuel meninggalkan mereka, Immanuel belum kembali dari kota. Tak hanya makanan yang habis, kini minuman pun sudah tak ada yang tersisa. Keadaan ini hampir saja membuat mereka mati kelaparan. Bahkan Elizabeth mengubur dalam-dalam harapan untuk bisa kembali dengan keluarganya. Namun lagi-lagi ingatan tentang keluarganya mengingatkannya kepada kasih sayang dan kehangatan dari keluarganya. Itu semua yang tetap menguatkan Elizabeth sampai saat ini. Di suatu malam, sebuah keajaiban datang. Saat itu hujan turun dengan sangat deras. Tentu saja mereka bisa mengambil air dari hujan dan bisa minum sepuasnya. Elizabeth meyakini bahwa turunnya hujan merupakan petunjuk dari Tuhan. Keesokan harinya, akhirnya Immanuel pun kembali dari kota. Ia berkata kalau ia tertangkap oleh polisi dan dipenjara selama 7 hari. Singkat cerita, setelah 9 bulan Elizabeth diculik, hari itu Immanuel mengatakan kalau ia mendapat perintah dari Tuhan untuk pindah ke tempat yang baru. Elizabeth yang paham kalau Immanuel makin gila, mencoba membujuk Immanuel dengan berkata, alangkah baiknya kalau mereka pindah ke tempat awal, yaitu tempat di mana Elizabeth diculik, dengan alasan bahwa di sana lebih mudah mendapatkan makanan. Wanda juga membantu Elizabeth untuk meyakinkan Immanuel, dan alhasil Immanuel pun setuju dengan syarat mereka harus mengganti pakaian dan melakukan penyamaran. Mereka mulai melakukan perjalanan dengan cara menumpang dari mobil satu ke mobil lainnya. Tiba di hari ke-280, sampailah mereka di lokasi tujuan. Sebelum memasuki hutan, mereka mampir ke Superindo cabang Amerika untuk mencari makanan dan juga pakaian. Setelah itu, mereka keluar dari sana. Dan secara tiba-tiba, datang mobil polisi menghampiri mereka. Awalnya Elizabeth ragu untuk menjawab, tapi karena polisi itu terus meyakinkannya, akhirnya Elizabeth mempunyai keberanian untuk mengatakan kalau ia adalah Elizabeth, anak yang hilang selama 9 bulan yang lalu. Sementara itu, Immanuel dan Wanda akhirnya berhasil diamankan oleh para polisi. Seakan sebuah mimpi, Elizabeth masih belum percaya jika ia telah bebas dari Immanuel goblok ini. Akhirnya Elizabeth bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Trauma yang dialami Elizabeth terkadang menghantuinya. Namun ia mampu melawan semua itu berkat dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Atas apa yang telah ia perbuat, pada tanggal 2 Maret tahun 2003, Brian David Mitchell alias Immanuel dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas. Dan sementara itu, Wanda dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Kini, Elizabeth melanjutkan hidupnya dengan menjadi aktivis di sebuah acara televisi ternama di Amerika. Dan pada tahun 2011, Elizabeth mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Elizabeth Smart Foundation. Pada tahun 2012, Elizabeth menikah dengan seorang pria bernama Matthew, warga asli Skotlandia. Dan kini mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Dan berakhirlah film I'm Elizabeth Smart tahun 2017. Jadi itulah kisah nyata dari Elizabeth, kasus penculikan yang membuat dunia gempar, tapi juga penuh dengan motivasi dan juga harapan.
Kasus ini mengingatkan kita kepada betapa pentingnya kewaspadaan, tapi juga tak boleh kehilangan harapan dalam situasi paling gelap sekalipun. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen pendapat kalian, dan request film juga di bawah. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Thank you udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap di Cinema 87.